Kayak udah lama banget aku nggak bikin video. So, hai semuanya, it's Keke, welcome back to my channel. Ya, buat kalian yang ngikutin aku di Instagram maupun juga TikTok, mungkin teman-teman tahu kalau sekarang aku alhamdulillah udah mulai kuliah di Amerika Serikat. Dan kalau misalnya ditanya gimana sih pengalaman di minggu-minggu pertama kuliah, jujur banyak nangisnya karena aku ngerasa aku kayaknya kena imposter syndrome. Itu adalah satu topik yang aku pengen banget obrolin di video kali ini, karena berdasarkan riset yang aku lakukan nih, ternyata ya sekitar sepertiga anak-anak muda itu pasti pernah mengalami yang namanya imposter syndrome, dan 70% orang-orang lainnya paling enggak itu pernah mengalaminya setidaknya satu kali lah dalam hidupnya. Imposter syndrome tuh kayak perasaan gak pantas terhadap sesuatu, jadi merasa you don't deserve on something gitu. Apapun itu, entah kuliah, entah dalam pekerjaan, dan keluarga, percintaan, dan lain sebagainya. Mari kita bahas setidaknya ya dari yang aku baca-baca, ada sekitar 5 penyebab imposter syndrome. Oke, yang pertama adalah biasanya perasaan ini tuh muncul ketika kita memasuki lingkungan yang lebih kompetitif dari biasanya. Kalau misalnya dari pengalaman aku, kebetulan aku baru masuk MBA di Duke. Awalnya aku kayak ngerasa, MBA Duke, cool. Terus pas nyampe sini dan ketemu sama orang-orang di sini, aku ngerasa kayak, I really deserve this. Apakah aku benar-benar pantas gitu buat di sini? Terus gimana kalau misalnya orang lain tuh ngerasa prestasi aku tuh biasa aja, atau orang lain ngerasa bahkan prestasi aku tuh tipu-tipu, melebih-lebihkan, dan lain sebagainya. Aku benar-benar ngerasain itu, dan impactnya itu benar-benar kerasa karena aku di minggu-minggu pertama English aku tuh sampai terbata-bata guys. Aku sering share kan IELTS speaking aku alhamdulillah dapat 9 gitu. Tapi pas nyampe sini bener-bener terbata-bata banget. Bahkan buat komunikasi aja susah, yang biasanya di Indonesia nggak terjadi seperti itu. Dan akhirnya aku tahu ini kayaknya gara-gara aku kena imposter syndrome deh gitu. Oh, terus penyebab kedua bisa jadi teman-teman punya sifat yang perfeksionis, ambisius, itu rentan kena imposter syndrome, bisa comes and goes, bisa datang dan pergi. Terus juga penyebab lainnya mungkin karena didikan orang tua. Mungkin tipe orang tua temen-temen, ada tipe orang tua yang fokus ke hasil bukan ke proses. Jadi kalian ngerasa tertekan ketika kalian mendapatkan sesuatu tapi kayaknya not good enough menurut judgment inner child kalian gitu. Terus penyebab keempat bisa jadi karena kita sedang menjalani peran yang baru dan atau memasuki lingkungan yang baru. Not necessarily roles atau environment yang benar-benar kompetitif. Kayak misalnya aku nih, ini pertama kali banget aku tinggal di luar negeri. Sebelumnya aku belum pernah tinggal di luar negeri. Jadi mungkin ini adalah salah satu mekanisme tubuh aku yang akhirnya memberikan doktrin bahwa kamu tuh nggak pantas, kamu tuh nggak bisa gitu survive di sini, kamu imposter syndrome gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara mengatasi imposter syndrome itu sendiri? Kalau di pengalaman aku, yang pertama adalah jangan pernah ragu buat nerima pujian, baik dari orang lain, obviously, maupun dari diri sendiri. Kedengarannya mudah, tapi ternyata nggak juga. Pas aku nyampe ke sini, aku bener-bener shock banget melihat nature orang-orang Americans. Biasanya tuh kepercayaan dirinya tuh sangat-sangat tinggi, confidence-nya itu di atas angin banget. Dari pengamatan aku sebagai non-Americans yang baru ketemu, terekspos dengan budaya Amerika. Dan ketika aku nyampe sini, awalnya pas orientasi tuh aku sempet bilang juga, oh iya aku ngerjain YouTube channel, alhamdulillah udah dapat sekitar 300.000 subscribers gitu. Di sini cukup banyak yang berminat gitu. Akhirnya di situ nyebar beritanya, dan lumayan banyak juga orang yang bilang kayak, oh you are so cool, so you are influencer. Tapi aku kayak gak bisa gitu loh nerima itu gitu. Aku selalu jawab, no, it's nothing, everybody can do it, it's a boring stuff. Aku cuman sharing hal-hal yang ya hal-hal belajar lah gitu, nothing's cool gitu. Aku ngerasa karena aku terus kayak mendoktrinisasi diriku bahwa prestasi aku tuh biasa aja, gak konvensional. Aku juga jarang upload udahan di YouTube aku somehow gak aktif karena transisi perpindahan ini. Jadi aku ngerasa, do I deserve all the prize gitu. Aku selalu gak setuju gitu kalau misalnya ada orang yang muji aku. Tapi akhirnya karena melihat support system dan lain sebagainya, aku mulai pelan-pelan lah belajar buat mengapresiasi diri sendiri. Itu dimulai dari aku dulu. Dan kebetulan karena aku di sini tinggal sendiri, ini di kamar aku sendirian, gak ada suami.
Jadi aku punya waktu lah gitu untuk ngomong di kaca, untuk nulis journal dan bilang kalau nggak apa-apa gitu. What you did is great gitu. Dan jadi ketika ada orang kasih feedback ke aku jadi udah lebih legowo gitu sekarang buat nerima feedback positif maupun pastinya ada feedback negatif ya. Namanya udah berminggu-minggu kuliah, ada group project dan lain-lain, pasti mulai ada lah gitu feedback-feedback yang kurang dari diri aku, tapi aku ngerasa kayak udah pelan-pelan udah mulai bagus. Dan sekarang yang aku pelajarin adalah gimana caranya aku ngasih feedback ke orang lain gitu, baik negatif maupun positif ya, begitu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ngerasa nggak pantas untuk role yang teman-teman capai, atau kalian merasa ada pertanyaan-pertanyaan itu di kepala kalian, coba ganti pertanyaan-pertanyaan itu dengan pernyataan pujian baik positif negatif terhadap diri sendiri gitu. Yang kedua adalah agak nyambung sebenarnya sama sebelumnya, tapi tips aku adalah belajar rayakan kemenangan diri kalian baik kecil maupun besar. Jadi dengan segala huru-hara duniawi ini, aku tahu kadang kita sering kali kayak ngerasa tiba-tiba hilang di jalan gitu ya, tiba-tiba kayak tersesat karena sibuk banget, nggak ada waktu buat benar-benar berhenti dan memproses sesuatu karena kita takut ketinggalan akan sesuatu. So right now, karena kalian lagi nonton video ini, take a pause, coba ingat beberapa hal baik yang kalian lakukan hari ini, mungkin 2, mungkin 3 hal kecil maupun besar, dan bilang ke diri kalian sendiri, you did great gitu, you did a good job gitu. Mungkin kamu nyoba nulis esai hari ini, mungkin kamu nyuci laundry yang udah tinggal 2 minggu, atau mungkin kamu berhasil nyapa orang duluan, ngobrol sama strangers dan lain-lain. Kalau bangga, tulis, kalau perlu juga di-share aja di Instagram atau platform lain, gak apa-apa gitu, jangan takut. Karena ini nggak tahu ya, ini kalau dalam case aku sendiri, sekitar 1-2 minggu pertama aku tuh bener-bener nggak upload Instagram, TikTok, YouTube. Jadi bener-bener gitu, hilang, bener-bener hilang, karena aku ngerasa aku nggak pantas gitu, balik lagi karena imposter syndrome. Dan ketika aku udah mulai upload Instagram lagi, itu sebenarnya ada pertanda bahwa aku mulai kayak terbuka, aku mau share gitu apa yang aku lakukan di sini dan apa yang aku ngerasa aku bangga buat share gitu selama aku lakukan di sini gitu. Jadi itu mungkin salah satu metode juga. Jangan takut overshare dan lain-lain, udah share aja nggak apa-apa. Kalau misalnya emang kalian ngerasa itu adalah terapi kalian untuk kalian mencari kebahagiaan untuk diri kalian sendiri gitu, jadi dokumentasi dari prestasi-prestasi perjalanan kalian, nggak apa-apa, share aja di Instagram, sosial media dan lain-lain. Tapi misalnya kalian mau misterius juga nggak apa-apa, nulis di journal atau sharing ke orang-orang yang kalian percaya juga sangat-sangat nggak apa-apa. Nah yang ketiga, coba kalian belajar untuk make some plans, bikin beberapa rencana secara intensional gitu, secara sengaja kalian bikin A, B, C, D, ini checklist yang aku akan lakukan hari ini beberapa mimpi yang aku pengen capai tahun ini gitu. Dan apa hubungannya sama imposter syndrome? Nah ternyata nih pas aku cobain sendiri gitu ya, kita terlalu fokus terhadap perasaan-perasaan gak enak itu karena kita terlalu fokus ke gimana kita react gitu, bereaksi terhadap sesuatu, bukan gimana caranya kita beraksi gitu terhadap sesuatu. Jadi ketika kita merasakan sesuatu nggak apa-apa, tapi olah perasaan tersebut, apapun perasaannya, mau anxious, mau fear, mau scared, mau confused, mau shame dan lain-lain, itu coba alihkan ke hal-hal yang positif dalam bentuk to-do list. Kalau kalian ngerasa nggak pede terhadap suatu project, oke, berarti harus latihan ABC. Kalian ngerasa nggak pede di perkuliahan karena mata kuliah tertentu, oke, berarti harus mentorship ABC gitu. Jadi coba channeling energi negatif positifnya itu terhadap plan, terhadap rencana. Misalnya di sini orang-orang udah mulai panik, udah mulai sibuk sama yang namanya summer internship recruiting, udah mulai cari kerja buat summer internship, dan awalnya aku cukup kaget gitu, dan itu salah satu kontributor yang cukup besar terhadap imposter syndrome aku. Aku ngerasa aku nggak tahu nih mau ngapain, sedangkan orang-orang tuh pada udah mulai rapi-rapi di garis start, udah mau mulai lari gitu pas summer semester kemarin. Tapi akhirnya karena aku ngerasa oke, aku nggak perlu beban, telan dulu aja apa tools yang dikasih di sini. Mau disuruh tes kepribadian, aku tes gitu.
mau aku disuruh apa benerin resume aku telan aja. Aku tetap anxious ketika tanya jawab, ya udah tetap coba, yang penting satu hari satu kelas tuh ada satu pertanyaan atau pernyataan aku angkat tangan di kelas gitu. Tapi pokoknya telan dulu aja, ngerti nggak ngerti telan dulu aja, dan itu ternyata metode yang cukup berhasil. Dan ketika aku nelen dulu, nanti di rumah aku proses tadi aku belajar apa, baru aku bikin langkah-langkah selanjutnya aku harus ngapain, follow up-nya gitu. Dan di buku Atomic Habits, James Clear ya penulisnya itu menekankan tentang 1% better every day. Mungkin kalian yang udah baca udah familiar, 1% lebih baik dari hari sebelumnya untuk hari selanjutnya. Jadi salah satu hal terefektif yang bisa kalian lakukan untuk memanage ekspektasi dan perasaan anxious kalian adalah organize your life. Jadi nyambung lagi sama cerita aku tadi, sekarang ya udah yang aku lakukan adalah gimana caranya aku nemuin jadwal untuk ikut sharing session, mulai coba daftar sesi private sama career coach, terus abis itu mulai explore lah beberapa platform resource yang ada di business school ini, di Duke ini, untuk aku bisa dapetin guidance aku enaknya summer internship di bidang apa gitu kira-kira. Tapi yang jelas imposter syndrome tuh nggak bisa kayak tiba-tiba kalian habis nonton video ini beres, butuh sesuatu yang intentional dari kalian, butuh usaha dan butuh kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa kalian bisa gitu untuk ngelakuin itu. Ya aku sebenarnya sejujurnya sangat senang bisa bikin video ini karena aku jujur kangen banget sama kalian. Aku pengen sharing banyak banget pengalaman aku di sini sama tools self development, tools business yang diajarin di sini. Aku pengen banget share ke kalian. Stay tune terus karena aku akan usahakan buat upload lagi. Ya, kalian mau aku upload video tentang apa, pengalaman aku di sini, kalian di komen di bawah, oke? Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.